yang disebut dengan Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sekaligus juga sepupu Rasulullah. Kemudian di tengah ini ada masjid yang kecil namanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini masjid Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di paling depan yang banyak kubahnya, ini adalah masjid yang berkait dengan satu peristiwa, yaitu Masjid Ghamamah atau Masjid Awan atau Masjid Mendung. Nah, apa kisah dari balik ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Idul Adha, melaksanakan salat Idul Fitri, beliau tidak melaksanakannya di masjidnya, di sana tidak, tapi di luar, yaitu di lapangan. Inilah lapangannya. Dulu pernah dilaksanakan di tempat sana sebagai riwayat sahabat Ali pernah menjadi imam di sebelah sana. Kemudian di sini sahabat Abu Bakar pernah menjadi imam di sini. Kemudian Masjid Ghamamah dikaitkan dengan satu peristiwa ketika saat itu Madinah sedang paceklik musim apa itu parau, jadi sangat parah, tidak ada air, sehingga para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk berdoa, meminta kepada Allah diturunkan hujan. Nah, saat itulah Rasulullah menyelenggarakan sholat minta hujan. Apa namanya sholat minta hujan? Istisqa. Sholat istisqa. Nah, di mana tempatnya? Di depan sana Rasulullah melaksanakan sholat istisqa dan berdoa. Dan ketika Rasulullah beristisqa, ya melaksanakan khutbah, kemudian sholat di atas awan, di atas kepala beliau itu sudah kumpul awan yang sangat banyak sekali, siap untuk menurunkan air hujan. Ini disebut dengan Masjid Istisqa atau Masjid Ghamamah atau Masjid Awan Mendung yang siap menurunkan air hujan ketika Rasulullah meminta dengan awan mendung atau Masjid Awan Mendung. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah dulu sudah seperti ini? Tidak. Yang namanya habis sholat Idul Fitri itu ada pulang jadi lapangan kembali. Nah, terus kenapa sekarang ada? Nah, ini peninggalan dari seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Beliau sekitar tahun 90 Hijriah menjadi seorang khalifah, kemudian punya visi yang cukup tajam sampai ribuan tahun berikutnya. Dan hari ini terbukti. Beliau mempunyai kebijakan apa yang pernah Rasulullah lakukan, berikan petilasan. Kalau bahasa kitanya petilasan atau peninggalan-peninggalannya. Nah, karena Rasulullah pernah sholat di tempat-tempat ini, maka didirikanlah tempat sujud berikutnya. Kemudian dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, karena disitulah beliau pernah menjadi imam. Di riwayat yang lain, disitulah salah satu rumah dari sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi pelajaran buat kita semua? Yang menjadi pelajaran buat kita semua, mari kita lihat di dalam surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu wa asyaruhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, dari ayat ini kita ngambil pelajaran nih berkaitan dengan sejarah. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, wanak tubuh, setelah kemudian kita dihidupkan lagi nih setelah mati, wanak tubuh, ternyata semua amal perbuatan kita dicatat. Dan yang dicatat bukan hanya yang kita lakukan saat kita hidup, tetapi setelah kematian kita ada nggak bekas-bekasnya, itu juga dicatat. Makanya ayat berikutnya, kalimat berikutnya, wanak tubuh maqaddamu, dan kami catat apa-apa yang telah lewat, wa asarohum, dan dicatat juga asarnya. Apa itu asar? Bekas kita, langkah kita, semuanya ada di belakang kita, semuanya dicatat. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap segala sesuatu tercatat dengan sangat baik fi imamin mubin, di dalam kitab yang sangat jelas, yaitu Lauh Mahfuz. Artinya Bapak Ibu, setiap apa yang kita lakukan ini bukan hanya dicatat ketika kita masih hidup atau ketika kita masih melaksanakannya, tapi begitu kita wafat, apa yang kita tinggalkan ini semuanya dicatat. Nah, kira-kira Bapak Ibu, hari ini kita akan meninggalkan Madinah, besok kita ke Mekah, meninggalkan Mekah, pulang lagi ke Indonesia. Kira-kira sejarah apa yang Bapak Ibu sudah tinggalkan di Mekah dan di Madinah? Ibu sudah meninggalkan apa di Madinah ini? Asarnya apa? Ibu Bapak cuma 5 hari, 3 hari, tapi kalau kemudian tidak meninggalkan apapun, maka asarnya nggak ada. Maka biar ada asarnya Bapak Ibu, biar tercatat semua atas hadis awal
walaupun kita sudah pulang ke Indonesia, sudah sibuk lagi dengan kehidupan kita, berikan asar yang ada di Madinah, berikan asar yang ada di Mekah. Apa itu? Yang paling gampang apa? Ya, sedekah. Sedekah apa? Sedekah Al-Quran. Itu salah satu cara bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan asar. Ya, bekas-bekasnya kita nih di Madinah adanya apa? Bapak Ibu beli Al-Quran, cetakan Madinah, taruh di Masjid Nabawi. Bapak Ibu nanti pulang siang, asarnya masih ada. Al-Qurannya dibaca oleh seluruh orang dari dunia. Pahalanya sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Yang membaca dapat, yang memberikan wakaf Al-Quran juga dapat. Begitu pula nanti di Mekah. Kita di sana taruh Al-Quran 1, 2, 3, 4, 5 terserah Bapak Ibu sebanyak-banyaknya. Kitanya sudah pulang, asarnya ada, bekasnya ada. Insya Allah itu kan menjadi, kalau bahasa sekarang apa itu, pemasukan yang tidak perlu kita bekerja, apa namanya, pasif income ya. Katanya itu pasif income, artinya pemasukan yang kita nggak usah melakukannya lagi, sekali beli sudah selesai. Itulah wakaf Bapak Ibu. Bagaimana kemarin ke Bapak Ibu keluar di depan itu, ketika habis keluar dari area hotel, kita lihat apa namanya, hotel atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau hidup 1400 tahun yang lalu, tapi wakafnya hingga hari ini masih ada. Karena apa? Karena meninggalkan jejak-jejak. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita berada di dunia ini tidak lama, 50 tahun saja. Sebenarnya kita akan masuk di dalam anak menjadi cerita, menjadi sejarah. Tapi kalau kita selama hidup memberikan asar yang banyak, sedekah yang banyak, wakaf yang banyak, insya Allah nama kita akan hidup puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun yang akan datang. Kalau tidak, jangankan 100 tahun, 10 tahun pun sekiranya kita sudah dilupakan oleh para tetangga. Hanya mungkin anak-anak kita yang masih ingat dengan keberadaan kita. Kalau dari itu Bapak Ibu, silakan yang ingin nanti mewakafkan Al-Quran sebagai bentuk asar kita, silakan nanti menghubungi kutubnya masing-masing untuk Bapak Ibu memberikan jejak-jejak kebaikan buat kita semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hari ini nanti kita akan akhiri salam kita di depan Rasulullah. Namun hari ini kita akan sampaikan step by step akan yang kita lakukan hari ini sampai nanti kita siang check out. Yang pertama, untuk koper-koper sudah siap semua? Sudah.